Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Said Arkan Raihan dari kelas 2 TIF. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan dari game 2D di Unity, yaitu game pingpong. Nah, pertama-tama hal yang dapat kita lakukan yaitu membuat beberapa aset, yaitu ada material, ada scene, ada script, dan juga ada sprite. Pertama, kita dapat menambahkan sebuah scene baru. Tinggal klik kanan dan create scene. Setelah itu akan terbuat sebuah scene yang nantinya akan dimainkan jika kita menekan play. Nah, setelah jadi, kita akan drag pin sebuah scene ini ke bagian hierarki seperti ini. Ini karena sudah ada, jadi begini. Nah, selanjutnya di dalam scene akan terdapat sebuah main kamera yang dapat kita atur di bagian clear flex-nya jadi solid color, dan kita bisa atur juga background-nya. Saya menggunakan warna hitam. Dapat dilihat nanti di sini. Selanjutnya saya membuat sebuah objek, yaitu ini player one. Nah, pada player one ini saya mengatur scale-nya, ukurannya, lalu saya tambahkan box collider, serta saya menambahkan sebuah rigid body. Di sini saya menggunakan body type kinematic karena nantinya player one ini akan saya gerakkan atau kendalikan. Nah, di sini saya membuat player one ini menjadi prefab dengan mendragnya saja ke bawah sehingga menjadi seperti ini. Disebut prefab. Lalu saya lakukan copy paste untuk membuat player 2-nya, dan hanya terdapat dan untuk perbedaannya hanya di lokasi saja. Lalu selanjutnya saya tambahkan juga objek bola dengan menambahkan juga sebuah rigid body dan juga circle collider. Nah, di sini rigid body saya gunakan dynamic karena dia tidak dikendalikan dan dia merupakan benda yang dapat memantul atau bergerak. Dia bisa memantul. Di sini saya tambahkan materialnya di bola. Itu sebuah material yang dapat memantul atau memiliki bounciness. Nah, di sini saya agar bolanya dapat terhitung skor dan agar ini dapat dikendalikan, agar player one dan two-nya dapat dikendalikan, saya membuat sebuah script, yaitu player control. Nah, di sini saya mendefinisikan beberapa tombol. Ini tombol untuk menggerakkan ke atas, ini tombol untuk menggerakkan ke bawah, yaitu gunakan key kode W dan juga S. Lalu untuk kecepatan gerakan, ini merupakan kodenya. Jadi inti dari kode ini adalah untuk menggerakkan si player 1 dan juga player 2. Serta untuk mendeteksi juga penambahan skornya. Baik, lanjut ke bolanya. Nah, dalam bola ini terdapat beberapa metode. Tujuan dari bola ini sebenarnya untuk mereset bola, terus juga untuk menggerakkan bola agar dapat memantul jika terkena bagian dari player one, juga untuk merestart gamenya agar bola kembali ke tengah. Lalu caranya kita dapat memasang di player one script yang tadi, kita drag saja dari bagian script ke inspektor, dan kita definisikan tombol untuk up-nya dan juga down-nya. Sama seperti di player 2, namun untuk up dan down-nya kita ubah menjadi tombol up arrow dan juga down arrow. Nah, pada bola kita juga pasang script ball control tadi. Kita akan inisialisasi berapa kecepatannya di
X-nya, dan juga di Y-nya berapa. Di sini saya buat 100 dan juga 30. Nah, dengan begini seharusnya game telah bisa dimainkan, namun untuk skor masih belum terdeteksi. Maka dari itu kita buat lagi objek baru untuk mendeteksinya, yaitu ada yang namanya walls. Nah, walls inilah yang berperan penting nantinya. Di sini kita akan membuat bottom walls terlebih dahulu. Caranya hanya membuat sebuah objek empty awalnya. Setelah itu, dalam objek empty itu kita akan buat sebuah box collider 2D. Kita hanya pasangkan dan kita sesuaikan skalanya sesuai yang kita butuhkan. Sama seperti di bottom tadi, kita tinggal copy paste dan buat sebuah objek lagi bernama top walls dengan collider juga. Nah, kita selanjutnya membuat sebuah left walls. Di left walls ini baru agak berbeda karena di sini kita akan mencentang bagian is trigger. Jadi jika objek kita menyentuh left walls, maka akan men-trigger sesuatu, sama seperti di right walls. Ini kita copy paste juga. Nah, agar skor tersebut terdeteksi, kita dapat membuat sebuah script baru bernama setWall. Di setWall inilah bola akan dideteksi apakah bola menyentuh bagian side wall, yaitu left wall dan right walls, atau tidak. Di sini kita definisikan nama dari objeknya, yaitu bola. Jika ada objek bola yang menyentuh bagian dinding, maka akan meningkatkan skor dari pemain. Dia akan memanggil fungsi dari yang ada di player control tadi, increment score. Fungsi ini akan dipanggil di sini. Begitu juga, jika skor pemain belum mencapai skor maksimal, maka otomatis bola yang telah menyentuh dinding akan kembali lagi ke tengah. Dan jika skor maksimal, bola berhenti di tengah dan benar-benar berhenti, tidak memantul lagi. Nah, setelah itu kita tinggal pasang scriptnya saja di left dan right walls. Sama seperti tadi, kita drag side wall ke bagian inspektor di left walls dan juga right walls, dan kita definisikan jika misal dindingnya di sebelah kiri, maka kita akan definisikan playernya itu player 2, yang berarti jika bola menyentuh dinding bagian kiri, player 2 akan bertambah skornya. Nah, selanjutnya kita membutuhkan juga game manager di sini. Game manager. Nah, di game manager ini bertujuan untuk mengatur GUI-nya, sehingga setelah pemain mendapatkan skor dari bola yang dideteksi melalui wall, maka akan tampil skornya di fungsi one GUI ini, on GUI. Nah, inilah fungsi yang memanggil skor dari pemain. Selain itu juga ada tombol restart game yang akan tampil. Nah, jika pemain menang akan tampil, jika player 1 wins, muncul pesan, dan begitu juga jika pemain 2 yang menang. Ada juga bagian debug menampilkan beberapa informasi seperti berat bola, arahnya, kencangnya, momentumnya, dan lainnya. Ini merupakan kodenya untuk menampilkan bagian debug. Jika diklik, maka akan tampil informasi-informasi tadi yang ada di sini. Nah, mungkin secara basic gamenya cuman itu saja yang dapat ditambahkan. Bisa kita lihat terlebih dahulu. Oh iya, untuk di game manager tadi kita mendefinisikan sesuatu juga di sini. Kita sebelumnya jika membuat game manager kita membuat juga objek baru. Setelah itu kita akan pasang script game manager itu di sini, di inspektornya, dan kita definisikan kembali player 1-nya siapa, player 2-nya siapa, ball-nya objek yang mana, terus juga kita definisikan skor maksimalnya. Nah,
Untuk demo gamenya seperti ini. Saya restart dulu dan mainkan gamenya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita tadi kan terlihat ada garis-garis itu menggunakan plugin tambahan. Kita dapat mendownloadnya melalui link di Classroom. Setelah itu akan terinstall sebuah aset, yaitu ini, Kunai Tandon. Dengan aset ini kita dapat membuat objek garis tersebut. Nah, di sini kita akan buat dulu nih sebuah objek lagi bernama trajectory. Di sini kita akan berikan dia sebuah script yang sudah ada disediakan di dalam sini, di dalam script. Kita akan drag ini ke bagian trajectory tadi. Setelah itu kita akan ambil juga sprite-nya dari bagian dot sprite yang ini. Nah, setelah itu kita buat lagi nih sebuah script baru namanya trajectory yang juga telah disediakan. Oh, ini kita buat sendiri. Trajectory ada di sini. Nah, dengan adanya kode di sini kita dapat melihat nih arah gerakannya itu akan terupdate otomatis ketika game dijalankan. Jadi kita akan tahu kemana bola akan bergerak setelah terpantul gitu. Akan tergambar lintasan bolanya secara otomatis atau terupdate otomatis tanpa kita men-trigger apapun. Nah, setelah kode tersebut jadi, kita tinggal pasang saja, kita add komponen atau drag seperti yang tadi ke trajectory. Nah, setelah itu kita juga harus membuat nih objek bola ini kita duplikat agar ada bayangannya gitu. Terlihat bayangan bola akan memantul kemana. Kita copy, paste. Nah, namun ini dia. Kita ganti namanya jadi ball add collision. Namun centang di sebelah namanya tidak kita aktifkan karena dia hanya akan menjadi bayangan. Lalu juga untuk rigid body, circle collider, dan juga ball control kita hapus dan tidak kita gunakan. Setelah itu barulah di trajectory tadi kita definisikan ballnya yang mana, lalu ball at collisionnya yang mana. Nah, setelah itu semua selesai, jika kita startkan gamenya, maka game sudah punya arahnya, arah lintasannya akan terlihat, dia akan ke arah mana, dan ya kira-kira begitu, dan gamenya selesai. Kita akan tes dulu beberapa hal di sini. Saya akan mencoba untuk memenangkan yang di bagian kiri atau player one-nya. Kita akan buat player di kiri menang, yaitu player one. Dan jika menang, ya akan muncul notif player one wins dan bola otomatis akan berhenti di tengah. Dan kita dapat merestart gamenya. Nah, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.